Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Damar Wulan. Doa saya semoga kalian dalam keadaan baik dan enjoy selalu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips cara menggunakan aplikasi edit video yang berbasis Mac, juga Windows. Apa itu? DaVinci Resolve 17. Aplikasi ini sangat bagus dan gratis, mudah cara memakainya. Bagi kalian yang ingin mencoba, silakan unduh saja di laman resminya di https://www.blackmagicdesign-products-DaVinci Resolve. Setelah kalian download, ekstrak filenya dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak Y. Setelah file sukses diekstrak, ada pun tanda yang biasanya muncul di monitor berupa logo ikon DaVinci Resolve. Jika sudah melihat tampilan seperti itu, maka kalian tinggal mengklik kanan logo tersebut. Kemudian klik menu, Run as Administrator. Dan selanjutnya tinggal mengikuti beberapa panduan untuk menginstal file pada DaVinci Resolve tersebut. Setelah instalasi selesai, selanjutnya klik 2 kali pada ikon tersebut, maka akan muncul sebuah tampilan di monitor. Yang salah satunya muncul sebuah menu dengan tulisan, Untitled Project. Kalian double klik menu tersebut. Cara mengedit dan mengekspor di DaVinci Resolve 17. 1. Buka DaVinci Resolve. 2. Dari manajer proyek, pilih proyek baru. 3. Beri nama proyek kalian. 4. Buka pengaturan proyek yang merupakan ikon roda gigi di kanan bawah antarmuka. 5. Kalian perlu mengatur timeline frame rate kalian. Ini default ke 24 fps, tetapi idealnya, kalian akan mengubah ini agar sesuai dengan sebagian besar rekaman kalian, seperti 23,976 atau 25 fps. 6. Jika kalian mengubah kecepatan bingkai garis waktu, ubah tab kecepatan bingkai pemutaran dan format video agar sesuai. 7. Jika kalian tidak tahu persis seperti apa pengaturan ini, jangan khawatir. Kalian akan memiliki kesempatan lain untuk mengubah kecepatan bingkai saat kalian mengimpor rekaman kalian. 8. Pada tab potong, buka bilah menu dan pilih File, Impor, lalu Impor Media. 9. Kalian akan disambut oleh jendela Finder. Di sini, kalian akan menavigasi ke tempat di komputer kalian rekaman kalian disimpan, untuk dibawa ke proyek kalian. Langkah 2, tambahkan klip yang dipangkas ke garis waktu media yang kalian impor akan muncul di master bin. Untuk mulai mengedit, kalian perlu menandai rekaman kalian. Dengan cara ini, kalian hanya memindahkan media yang berguna ke timeline untuk diedit. Kalian dapat menandai rekaman kalian dengan 2 cara berbeda. 1. Arahkan mouse ke setiap gambar mini klip dan gosok rekamannya. 2. Tekan I pada keyboard untuk menandai titik dalam, tempat dalam rekaman yang ingin kalian mulai. 3. Tekan O pada keyboard untuk menandai titik keluar, titik dalam rekaman yang ingin kalian akhiri. 4. Klik dan tarik thumbnail ke timeline untuk mengedit. 5. Atau, klik 2 kali bidikan yang ingin kalian muat ke pemirsa untuk ditinjau. Pintasan keyboard I dan O yang sama berlaku, tandai klip, dan klik dan seret gambar monitor ke garis waktu. Untuk meninjau suntingan, klik garis waktu, seret playhead ke awal garis waktu, dan tekan bilah spasi agar potongan kasar kalian mulai diputar. Untuk membuat perakitan, edit, tonton, dan catat semua klip yang telah kalian impor ke proyek kalian. Untuk mengubah panjang bidikan, membuat sesuatu lebih panjang atau lebih pendek, arahkan mouse ke awal atau akhir klip di lini masa untuk memangkas salah satu bidikan kalian. Langkah 3, tambahkan teks dan judul. DaVinci Resolve mencakup 2 alat teks yang berbeda, teks dan teks plus. Teks untuk menghasilkan judul 2D dengan cepat. Kalian dapat mengubah font, menambahkan drop shadow, dan bahkan menambahkan bentuk latar belakang berwarna-warni untuk membantu memisahkan teks dari video. Sedangkan Teks Plus adalah alat yang lebih canggih berdasarkan perangkat lunak pengomposisian Blackmagic Fusion. Judul dapat berupa 2D atau 3D, dapat menampilkan pencahayaan dinamis, bentuk 3D, dan efek partikel. Judul Teks Plus tentu saja memiliki lebih banyak kemungkinan tetapi dapat memakan waktu yang sangat lama bagi komputer dalam render, dan bukan merupakan alat yang paling mudah untuk dipelajari. 1. Buka panel judul, ditemukan di kiri atas antarmuka. 2. Klik dan seret teks ke dalam timeline. Pastikan untuk menempatkan judul di atas video pada layar baru. 3. Pilih judul yang ingin diedit. 4. Buka sabuk alat yang ditemukan tepat di bawah jendela video.
5. Buka submenu judul dan buka inspektor. 6. Di inspektor, kalian dapat menyesuaikan atribut font, drop shadow, dan bayangan latar belakang. Langkah 4. Tambahkan transisi. Meskipun sebagian besar produksi video bergantung pada transisi yang lebih sederhana, seperti fade to black, atau cross dissolve, kalian akan menemukan cukup banyak transisi berguna yang telah dibuat sebelumnya dan siap digunakan. Transisi dorong dan geser dapat menambahkan beberapa momentum yang bagus untuk produksi, dan alat potong halus berubah bersama bingkai tetangga dalam upaya untuk menyembunyikan potongan lompatan. 1. Pindah ke halaman edit dengan mengklik kata edit pada bilah alat pita. 2. Buka panel Effects Library, di kiri atas antarmuka. 3. Di bawah transisi video, klik dan seret transisi Cross Dissolve ke timeline, tempatkan mouse di antara dua bagian video. 4. Klik pada ikon transisi di timeline. 5. Buka panel Inspektur di kanan atas antarmuka. 6. Di Inspektor, pertimbangkan untuk menyesuaikan panjang menjadi 8 bingkai. Di Inspektor, kalian akan menemukan segala macam hal berguna untuk diedit dan disesuaikan untuk memastikan transisi sesuai dengan mood proyek kalian. Sesuaikan berapa lama, atau pendek, fade itu. Apakah fade bertahap, atau linear dalam akselerasi, kalian bahkan dapat mengubah jenis transisi setelah fakta di panel ini, jadi silakan bereksperimen. Langkah 5. Tambahkan efek. DaVinci Resolve hadir dikemas dengan banyak plugin berkualitas tinggi untuk menambahkan efek selama pengeditan video. Disinilah Anda akan melihat batasan dalam Resolve vs Resolve Studio, edisi berbayar. 1. Dalam perpustakaan efek, navigasikan ke OpenFX. 2. Gulir ke bawah ke vignette. Klik dan tarik efek dari daftar dan terapkan ke bagian video. 3. Buka inspektur, pilih klip video dengan efek yang diterapkan, klik tab Opens untuk 4. Klik ikon tempat sampah kecil di menu yang sama untuk menghapus efeknya. 5. Pertimbangkan untuk menambahkan klip penyesuaian ke seluruh lini masa. Di bawah Effects Library, Effects, Adjustment Clip, seret efek itu ke layar baru di timeline. Tambahkan kembali efek vignette, tapi kali ini, terapkan pada Adjustment Clip. Dengan cara ini, kalian dapat menerapkan efek ke seluruh garis waktu sekaligus, bukan satu klip dalam satu waktu. Langkah 6. Tambahkan musik dan audio. Untuk bagian ini, kembali ke halaman potong. Kalian dapat menambahkan musik sendiri, dengan mengimpornya dengan cara yang sama seperti menambahkan video pada langkah 1. Resolve tidak ada stok musik seperti beberapa aplikasi pengeditan populer lainnya, pergilah ke Motion Array dan ambil beberapa musik gratis untuk mendownloadnya. 1. Impor musik, sama seperti kalian mengimpor video dengan mengikuti langkah 1. 2. Drag and drop musik yang kalian inginkan dari tempat sampah ke timeline. 3. Untuk menyesuaikan volume, klik pada bagian audio, buka Tools Belt, dan pindah ke tab audio. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Langkah 7, koreksi warna. Lompat ke tab warna. Meskipun mungkin terlihat sedikit menakutkan, fitur dasarnya mudah digunakan. Sebagian besar yang kalian cari ada di kiri bawah antarmuka, korektor warna utama. 1. Perhatikan bahwa setiap bidikan yang diedit di timeline kalian muncul di sini sebagai thumbnail di sepanjang sabuk alat tengah. Klik pada bidikan pertama yang ingin diwarnai. 2. Crosshair dengan kotak hitam adalah Black Balance Tool. Gunakan ini dan pilih area dalam bidikan kalian yang seharusnya berwarna hitam untuk mengatur level. 3. Jika bidikan kalian terlalu gelap, klik dan seret penggeser angkat di bawah trackball untuk mengembalikan detail. 4. Proses serupa untuk highlight, gunakan White Balance Tool, ditemukan di dekat kiri bawah halaman color, pada aspek gambar kalian yang seharusnya berwarna putih. 5. Jika bidikan terlalu kontras, klik dan seret penggeser gain untuk mengembalikan detail. 6. Nilai satuan, default pada 50, mengontrol seberapa banyak saturasi warna pada gambar kalian. Klik dan seret nilai 50 dengan mouse untuk menambah dan menghapus warna secara global pada gambar. Langkah 8, bagikan proyek. Kalian akan memiliki opsi untuk mempublikasikan langsung ke Vimeo, YouTube, atau menyimpan file film mandiri ke komputer kalian. 1. Pindah ke halaman potong. 2. Klik ekspor cepat yang ada di kanan atas antarmuka.
3. Pilih H264, ekspor. 4. Simpan file ke folder di komputer kalian. Saat mengekspor, Resolve akan memiliki jendela status dalam proses render. Setelah selesai, film siap dibagikan atau disimpan. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa luangkan waktunya untuk menekan tombol like dan subrek-nya. Jika suka silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.